Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas Aditya Alamsyah dalam acara bahas novel. Nah, pada acara bahas novel sore hari ini saya akan membahas novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut dengan sebutan Hamka. Penerbitnya Bulan Bintang, tahun terbitnya 1938 dan jumlah halamannya 224 halaman, dan novel yang akan saya bahas pada sore hari ini itu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk cetakan ke-22. Mungkin akan saya lanjut langsung ke pembahasan sinopsisnya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk secara garis besar mengisahkan percintaan antara Zainuddin dan Hayati serta adat yang kental. Awal mula dari cerita ini berawal dari pendekar Sultan yang dihukum atau diasingkan ke Cilacap selama 12 tahun. Setelah bebas, pendekar Sultan memilih tawaran untuk pergi ke Tanah Bugis, Makassar, dan menikah dengan Daeng Habibah, dan memiliki seorang anak yakni Zainuddin. Setelah Zainuddin berumur 4 tahun, ibundanya meninggalkannya dan tak lama pun ayahnya meninggalkannya juga nih teman-teman. Yang akhirnya membuat Zainuddin jadi anak yatim piatu. Dan Zainuddin pun diasuh oleh Mabase dengan sisa harta orang tuanya. Setelah Zainuddin beranjak dewasa, ia meminta Mabase untuk mengirimkannya ke Minangkabau, tempat ayahnya atau pendekar Sultan dilahirkan, tepatnya di Batipuh. Dan kedatangannya pun tak disambut baik oleh masyarakat Batipuh, karena dianggap anak pisang. Tak lama bertemulah dengan Hayati, sang gadis desa Batipuh, dan sering mengirim surat-menyurat antara keduanya. Dan pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Dan cinta antara keduanya pun ditentang oleh ayah Hayati, karena Zainuddin dianggap tidak memiliki suku. Setelah itu Hayati pun menerima lamaran Aziz, yang berasal dari keluarga terpandang, dan akhirnya menikah. Setelah Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sudah menikah dengan Aziz, Zainuddin kemudian putus asa dan pergi ke Tanah Jawa bersama temannya, Muluk. Dan kemudian Zainuddin menjadi penulis terkenal. Pada saat yang bersamaan, Aziz, suami Hayati, pindah ke Jawa, lebih tepatnya di Surabaya, di mana kota Zainuddin dan Muluk tinggal. Karena Aziz dipecat dari pekerjaannya dan rumah tangganya bersama Hayati berantakan, akhirnya memutuskan untuk menumpang di rumah Zainuddin. Setelah itu, Aziz pun meninggal karena bunuh diri dan berpesan kepada Zainuddin untuk menjaga Hayati dengan surat yang ia kirim. Namun Zainuddin pun tidak memaafkan kesalahan Hayati dan meminta agar Hayati pulang ke kampung halamannya yang di Batipuh dengan menaiki kapal Van der Wijk. Dan di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Hayati pun akhirnya tenggelam. Sebelum kapal yang dinaiki Hayati tenggelam, Muluk, teman Zainuddin, menyesali sikap Zainuddin terhadap Hayati karena menyuruhnya pulang dan tidak memaafkannya. Zainuddin pun setelah mendengar kabar itu, langsung menemui Hayati dan sesampainya di sana, Hayati pun meninggal. Dan karena sepeninggalan Hayati, kemudian Zainuddin pun meninggal karena sakit dan dikubur bersebelahan dengan pusara Hayati. Nah teman-teman, jadi seperti itulah sinopsis singkat dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Selanjutnya saya akan membahas unsur intrinsik dari novel tersebut. Yang pertama ada tema. Tema dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka ini bertemakan kisah cinta yang dapat dibilang cinta sejati karena tulus antara Zainuddin dan Hayati, tetapi tidak dapat dipersatukan cintanya karena ada tradisi Minangkabau yang terlalu kental dan mengikat untuk mendiskriminasikan adat dari daerah lainnya. Nah, selanjutnya alur. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju mundur, karena dalam novel ini ceritanya terlalu banyak mengulang kisah masa lalu dari kehidupan tokoh Zainuddin seperti pada awal cerita novel tersebut yang diceritakan oleh Mak Base tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin. Nah, yang ketiga tokoh dan penokohan. Yang pertama Zainuddin.
Seorang tokoh pemuda yang setia, sederhana, baik hati, memiliki ambisi yang besar, tetapi suka putus asa karena terpedaya oleh cinta. Mudah rapuh, keras kepala, dan memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Buktinya dalam novel pada kalimat Zainuddin seorang yang terdidik, lemah, lembut, didikan, ahli seni, ahli syair yang lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Lanjut yang tokoh selanjutnya ada Hayati, seorang tokoh perempuan yang baik hati, berhati lembut, pendiam, dan sederhana, patut pada adat dan ramah. Kemudian ada Aziz, seorang tokoh antagonis yang suka berfoya-foya, orangnya sangat boros, tidak memiliki tujuan hidup, dan tidak setia terhadap pasangan. Kemudian ada Khadijah, seorang tokoh perempuan yang berwatak keras, berpendidikan, suka mempengaruhi orang lain, orang yang lahir dari keluarga kaya, penyayang terhadap teman, dan memiliki keinginan yang kuat. Kemudian ada Muluk, seorang tokoh pemuda yang sangat baik hati dan setia. Selanjutnya ada Daeng Habibah, seorang tokoh yang baik hati, lembut, dan penyabar. Kemudian ada Datu Mantari Labih, seorang tokoh yang boros juga dan serakah. Kemudian ada Mak Base, seorang tokoh yang sering cemas, baik hati, sekaligus orang tua angkat dari Zainuddin. Kemudian Mak Tengah Lima, seorang tokoh yang pengertian dan juga perhatian. Kemudian ada Ahmad, seorang tokoh laki-laki adik Hayati yang selalu berbakti kepadanya. Kemudian ada latar tempat. Latar tempatnya ada Makassar, tempat di mana Zainuddin kecil dan dilahirkan. Kemudian ada Batipu, tempat daerah tinggal Hayati, dan juga tempat di mana Zainuddin pertama kali bertemu dengan Hayati. Padang Panjang, daerah tempat tinggal Khadijah, dan juga tempat di mana saat Zainuddin pindah dari Batipu untuk memperdalam ilmu. Rumah sakit, kemudian pelabuhan, kemudian Dangau, Pacuan Kuda, Batavia atau Jakarta, kemudian Surabaya, tempat tinggal Zainuddin, dan tempat di mana Zainuddin menjadi seorang penulis. Juga Aziz sempat pindah ke Surabaya karena di mana terakhir kalinya Zainuddin dan Hayati berdialog sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian latar waktu siang, sore, malam, subuh, dan pagi hari. Kemudian latar suasana dalam novel ini, suasana yang tercipta berubah-ubah. Ada kalanya suasana gembira. Hal itu tercermin pada saat pertama kali Zainuddin kenal dan bercakap dengan Hayati. Kemudian suasana menyedihkan dan kecewa pernah tercipta saat Zainuddin hidup sengsara dan ditolak permintaannya oleh keluarganya Hayati. Dan kemudian suasana mengharukan juga terjadi saat Hayati menerima cinta Zainuddin ketika Zainuddin menyatakan cintanya lewat surat. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Tenggelamnya Kapal karya Hamka ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menyebutkan dan menceritakan secara langsung karakter tokohnya. Kemudian gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam novel ini menggunakan bahasa Melayu yang cukup kental, bahasa Indonesia zaman dahulu, dan bahasa Minangkabau yang mana terkadang agak sulit dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir ada amanat. Dalam novel ini banyak terdapat nilai moral yang tinggi, terlihat pada para tokohnya. Contohnya seperti Zainuddin, contohnya seperti kalimat, demikian penghabisan kehidupan orang besar itu. Seorang di antara pembina yang menegakkan batu permata dari kemuliaan bangsanya, yang hidup didesak dan dilamun oleh cinta. Tetapi sungguh pun dia meninggal, namun riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya dan tidaklah akan sanggup menghilangkan jasanya. Karena demikian nasib tiap-tiap orang yang bercinta tinggi, kesenangannya buat orang lain, buat dirinya sendiri tidak. Nah teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada bahas novel sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan.
Dan dalam sinopsis, unsur ekstrinsik ataupun apapun yang terdapat dalam acara bahas novel pada sore hari ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.